Bangsa ini pernah ngalamin momen paling gila dalam sejarah politik modern. Ketika Gus Dur, presiden paling nyentrik, nekat ngeluarin dekret buat ngebekuin DPR sama MPR. Tahun 2001 tengah malam jam-jam orang tidur, Gus Dur ngegebrak meja, bilang, cukup, DPR sama MPR gue bekukan. Rakyat gue kasih hak milih lagi dalam setahun. Bayangin aja, seorang presiden ngelawan langsung jantung kekuasaan. DPR yang tiap hari kerjanya ribut, teriak-teriak soal moral tapi diam-diam makan duit haram. Tiba-tiba diancam dibubarin. Kontroversial, jelas. Gila, udah pasti. Tapi justru itu bikin nama Gus Dur sampai sekarang selalu diingat. Karena dia berani main di jalur yang dibilang inkonstitusional. Masalahnya, konstitusi setelah amandemen udah jelas-jelas bilang presiden gak bisa bekuin apalagi bubarin DPR. Jadi dekret Gus Dur itu kayak nendang pintu rumah orang tapi gak punya kunci keras. Bikin heboh, tapi ujung-ujungnya mental juga. DPR gak takut, malah balik mukul dengan cara paling sakit. Pemakzulan. Dalam hitungan jam, Gus Dur diusir dari istana, Megawati langsung dilantik. Padahal jauh sebelum dekret itu, Gus Dur sempat nyeletuk ke beberapa rektor kampus. Kalau negara kacau gue bubarin DPR, itu masih sekadar wacana, bukan kebijakan resmi. Tapi omongan itu aja udah bikin para elit politik kebelet buru-buru cari cara ngedepak dia. Karena DPR ini bro, kayak sarang tawon lu ganggu dikit, yang keluar bukan madu, tapi sengatan. Kita bandingin sama Soekarno dulu. Tahun 1960, Bung Karno bubarin DPR hasil pemilu 1955 dengan penetapan presiden, terus bikin DPR gotong royong. Bisa, karena waktu itu konstitusi masih fleksibel, gampang dibelokin. Tapi di era Gus Dur, udah nggak bisa. Pasal 7C Undang-Undang Dasar 1945 bilang jelas, presiden dilarang bekuin atau bubarin DPR. Jadi apa yang Gus Dur lakuin jelas dilihat ilegal. Dan begitulah, sejarah mencatat satu-satunya presiden yang pernah secara frontal nyoba bubarin DPR di era reformasi, ya Gus Dur gagal. Iya, tapi keberanian itu masih bikin banyak orang hormat Boken Kanden. Karena sekarang DPR makin kelihatan kayak tempat pesta bancakan uang rakyat. Ironis kan, Gus Dur dulu dilengserin karena dianggap ngawur. Tapi hari ini, banyak orang malah mikir, anjing, coba dulu DPR beneran dibubarin sama Gus Dur. Mungkin bangsa ini nggak sebusuk sekarang.